Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pelajaran pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Seraya berharap apa yang kita pelajari mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran kali ini yaitu adalah tentang istihadhah fil haid ya. Tentang bagaimana kita memahami istihadhah fil haid. Karena dalam ilmu ilmu fikih wanita itu kita mengenal ada sekitar 4 bab ya yang prinsip di dalam fikih wanita. Yang pertama adalah tentang haid, kemudian istihadhah fil haid, kemudian nifas, istihadhah fil nifas. Nah, kita masuk kepada bagian yang kedua tentang istihadhah fil haid atau istihadhah dalam haid. Nah, istihadhah sendiri itu memiliki arti mengalir kalau secara bahasa ya lughatan, yaitu adalah mengalir. Sedangkan secara istilah istihadhah ialah darah yang keluar dari rahim seorang wanita secara tidak alami atau tidak normal. Pengertian ini disarikan dari kitab Bidayatul Mujtahid karena memang terkadang kita dalam memberikan takrif atau definisi terhadap sebuah mu'arraf atau perkara yang ditakrifi itu harus mengandung unsur jami' yang manik begitu ya, sehingga nanti antara afrodul mu'arraf atau satuan-satuan yang lain itu tidak bisa masuk ke dalam apa yang didefinisikan begitu. Nah, ini saya rasa yang di Bidayatul Mujtahid itu agak jamek manek begitu. Kenapa? Karena terkadang ketika kita biasa belajar dulu di pesantren mungkin ya, itu biasanya diartikan istihadhah fil haid itu adalah darah yang keluar dari batas maksimal haid atau kurang dari batas minimal haid, seperti itu. Dan ternyata ketika kita lihat itu masih ada afrod yang tidak terhimpun atau masih ada bagian yang tidak terhimpun di dalam masalah istihadhah itu, sehingga seperti misalkan kita harus ada istilah tamyiz di sana, bisa membedakan antara warna sifat dan warna darah begitu. Nah, ini belum tercover dalam pengertian itu. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan pengertian yang ada dalam kitab Bidayatul Mujtahid, ialah darah yang keluar dari rahim seorang wanita secara tidak alami atau tidak normal. Lah, ini nanti bisa kita bisa kita jamek manekkan ke pengertian dari istihadhah sendiri. Nah, kemudian darah ini bukan termasuk darah haid. Jadi kalau kita lihat di kitab Fathul Qorib itu wa yakhruju min farjil mar'ati salasu dima'in, ada 3 darah yang keluar, yaitu adalah damul haid, kemudian damul istihadhah, kemudian damul nifas. Lah, atau wiladah ya. Lah, ini 3 macam darah ini berbeda. Tentunya istihadhah juga bukan termasuk dari haid sehingga seperti itu. Nah, dasar dari istihadhah sendiri itu adalah hadis Nabi, innama dzalika irqun wa laisa bil haidhah. Itu adalah hanya sebatas darah atau urat yang keluar ya. Kalau irqun itu bahasanya urat, tapi nanti dia tafsiri sebagai darah yang tidak sesuai dengan darah haid begitu. Nah, lanjut. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwasanya dalam istihadhah itu tidak hanya cakupannya tidak hanya darah yang melebihi batas maksimal haid ataupun darah yang kurang dari batas minimal haid. Dalam istihadhah kita juga seorang perempuan ya, ini wajib sekali mengetahui sifat dan warna darah. Kenapa demikian? Karena nanti ini akan menjadi tolak ukur daripada mana darah yang dikatakan haid dan mana yang dikatakan istihadhah begitu. Nah, kalau kita lihat ulama mengklasifikasi warna darah itu dari segi warna ya. Warna darah itu menjadi 5. Kalau di sini ada perbedaan sebenarnya di ibarat ini, tapi saya ambil yang ini saja, yang umum begitu. Yang pertama darah hitam, kedua merah, ketiga merah kekuningan, yang keempat kuning, dan yang kelima keruh. Nah, urutan di situ dari awal hitam, merah, merah kekuningan, kuning, keruh itu adalah ukuran nanti mana yang kuat, mana yang lemah. Otomatis hitam lebih kuat daripada merah. Merah kekuningan itu lebih ringan daripada merah, begitu ya. Nah,
Nah, kemudian ada istilahnya lagi sifat darah. Sifat darah itu dibagi dua, kental sama cair begitu. Nah, ada tambahan lagi kalau di ibarat ini ada tambahan tentang bau darah, berbau anyir atau tidak berbau. Nah, semuanya ini kalau saya bisa gambarkan ilustrasinya seperti ini ya. Warna darah, kemudian sifat darah, dan bau darah. Warna darah tadi pertama hitam ya, hitam, kemudian merah, kemudian merah kekuningan, keruh, sama apa yang terakhir tadi? Kuning. Apa? Kuning dulu ya. Kuning. Kemudian keruh. Kemudian sifat darah kental sama cair. Yang ini berbau anyir ya atau amis dan tidak berbau. Nah, ini yang paling atas kalau kita bahasakan tobakoh ya, tobakoh yang paling atas itu yang kuat begitu. Hitam kental berbau itu kuat. Merah kental berbau itu lebih kuat, lebih ringan daripada atau lebih lemah daripada hitam kental berbau. Nah, nanti ada pertanyaan lagi. Misalkan hitam cair sama merah kental misalkan, itu yang lebih kuat yang mana? Nah, ini sama-sama ada sifat dominan di apa namanya di yang pertama, darah yang pertama itu hitam cair, sifat yang kuat dominan di warna, lebih ke warna. Nah, sedangkan yang kedua merah tapi kental, sifat yang dominan itu di sifat darah kentalnya ini. Nah, terus bagaimana kita caranya menentukan ini darah kuat dan darah lemah? Nah, ada yang bisa jawab? Di sini dijelaskan wa ini stawat as-sifat ka aswad raqiq wa ahmar takhinin quddima sabik min huma liquwatihi litaqbit taqaddum. Jadi dilihat kalau memiliki sifat sama-sama memiliki sifat kuat yang dominan ya di antara dua darah yang keluar itu, maka dilihat mana yang di situ kira-kira keluar duluan. Kalau yang keluar duluan hitam cair, maka hitam cair inilah yang dijadikan rujukan sebagai ini bahwasanya ini darah haidnya, karena ini darah kuat begitu ya. Sedangkan merah kental itu menjadi darah lemah walaupun di situ terdapat sifat kuat. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang terlebih dahulu. Ya, yang terlebih dahulu. Di sini dijelaskan quddima as-sabiq min huma liquwatihi bitaqaddum. Ya. Nah, itu tentang sifat darah gitu. Lanjut. Nah, itu saya rasa paham lah ya sifat darah ini. Selanjutnya yaitu adalah tentang kita masih ya yang bau darah ya sama konsepnya juga sama nanti yang lebih dahulu itu. Iya sama saja nanti kalau misalkan yang lebih dominan di sini ada dua yang dominan ya maka yang dua itu yang dijadikan tolak ukur begitu. Sedangkan kalau di situ apa istilahnya sama begitu ya skornya kalau di skor itu antara darah kuat dan darah lemahnya sama dua sama begitu misalkan maka nanti ya apa ya yang didahulukan yaitu adalah yang keluar duluan begitu. Quddima as-sabiq min huma liquwatihi bitaqaddum. Nah, jadi begitu. Sudah. Kemudian tentang mustahadah ya. Mustahadah ini kan berarti dia dari kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah singgung bahwasanya mustahadah ini bukan haid sehingga dia itu dari satu sisi dihukumi sebagai orang yang
orang yang mukallaf begitu, dalam artian ketika dia masih memiliki kewajiban untuk melakukan sholat, hanya saja sholatnya di situ dia termasuk sebagai orang yang dawamul hadas begitu ya. Nah, hal-hal yang harus dilakukan mustahadah sebelum sholat ini catatan. Yang pertama, membersihkan kemaluannya. Jadi sebagaimana yang konsep yang tertera dalam masalah dawamul hadas juga begitu. Orang yang orang yang beser, kalau bahasa Jawanya ya, orang yang beser itu juga harus sebelum melakukan sholat dibersihkan dulu kemaluannya. Yang kedua, membalut kemaluan dengan kapas atau benda yang bisa menyerap. Hal itu bertujuan agar sisa darah yang ada dalam farji tidak keluar atau setidaknya bisa meminimalisir keluarnya darah. Nah, jadi ada benda yang dijadikan pembalut begitu ya. Ini gunanya ketika dia sholat agar supaya tidak keluar begitu, untuk menahan. Nah, yang ketiga, jika darah masih tetap keluar setelah menyumbat kemaluan, maka ia harus menambahkan pembalut dengan benda-benda yang bisa menyerap. Jadi sekiranya sampai nggak keluar begitulah. Yang keempat, setelah kemaluan terbalut, si mustahadah harus segera berwudu dan tayamum, atau berwudu atau tayamum ya, bukan dan, atau tayamum. Nah, ini cara-caranya. Setelah itu baru melakukan sholat, dan itu dilaksanakan setiap kali akan melakukan sholat. Jadi seperti itu. Nah, kita masuk ke pembagian mustahadah ya, mustahadah fil haid. Nah, yang pertama yaitu adalah mubtadi'ah mumayyizah, yang kedua mubtadi'ah baru mumayyizah. Ada berapa dulu coba? Ada berapa? Pembagian mustahadah itu ada berapa? Ada yang tahu? Ya, jadi pembagian mustahadah itu di sini dalam buku ini ya, buku saya itu ada 7. Pertama, mubtadi'ah mumayyizah, mubtadi'ah ghairu mumayyizah, muqtadah mumayyizah, kemudian muqtadah ghairu mumayyizah. Lah, muqtadah ghairu mumayyizah itu dibagi lagi. Ada yang dzakirah li adatiha qadran wa waqtan, muqtadah ghairu mumayyizah nasiyah li adatiha qadran wa waqtan, muqtadah ghairu mumayyizah dzakirah li adatiha qadran la waqtan, muqtadah ghairu mumayyizah dzakirah li adatiha waqtan la qadran, atau dikatakan mutahayyirah yang terakhir ini. Jadi ya rumit sekali ya, memahami perempuan itu rumit sekali. Jadi begitu. Baik, lanjut ke yang pertama. Ini insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama tentang mubtadi'ah mumayyizah ya, mubtadi'ah mumayyizah. Dari segi nama kita bisa ketahui mubtadi'ah itu berarti orang yang baru pertama kali. Iya, orang yang pertama kali mengalami haid. Ya, mubtadi'ah itu secara istilah lah ya. Kalau secara bahasa kan mubtadi'ah itu ya pemula begitu. Terus mumayyizah artinya yang dapat membedakan antara warna, sifat darah. Jadi wanita yang dapat membedakan warna dan sifat darah begitu. Nah, hal semacam ini bagi wanita yang tipe ini saya bahasakan tipe wanita yang seperti ini. Jadi mungkin dia itu dari kecil sudah belajar fikih wanita begitu, dia sudah paham tentang ini. Lalu kemudian ketika keluar dia sudah masuk masa haid, nah tinggal mengaplikasikan ini. Jadi begitu. Lah ini pun ketika terjadi istihadah, kalau nggak terjadi ya nggak berguna begitu. Tapi ya sekali lagi ini adalah kita membahas tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di lapangan. Memang seorang wanita itu sudah punya tipenya sendiri dalam masalah ini. Tapi apa salahnya kita membahas atau mendalami tipe-tipe yang ada itu begitu, untuk semisal kita nanti ditanya oleh orang ini kira-kira masuk yang mana, hukumnya bagaimana. Nah, jadi begitu. Sebenarnya nggak sulit ya. Kalau kita untuk menghukumi diri sendiri ya sudah, tinggal kita mencocokkan, oh saya cocok dengan yang ini kira-kira, nanti hukumnya seperti ini. Nggak belajar yang lain karena sudah cocok dengan satu tipe wanita. Nah ini tidak seperti itu. Jadi kita belajarnya komprehensif dari awal hingga akhir. Oke, baik, saya lanjutkan. Mubtadi'ah mumayyizah, yaitu wanita yang baru pertama kali mengalami haid. Mubtadi'ah pada saat itu darah keluar melebihi batas maksimal haid, yaitu 15 hari 15 malam. Serta darah dapat dibedakan antara yang kuat dan yang lemah. Bagi mustahadah ini ketentuannya sebagai berikut.
sebagai catatan lagi ya, untuk darah yang dikategorikan bisa dibedakan itu tidak hanya tergantung dari wanitanya bisa membedakan atau tidak, tapi nanti darahnya itu bisa nggak diklasifikasikan sebagai darah yang mumayyaz atau darah yang bisa dibedakan antara darah kuat dan darah lemah. Nanti ada keterangannya sendiri ya. Nah, satu, darah kuat dihukumi haid ya, darah kuat dihukumi haid, darah lemah dihukumi istihadah dengan catatan sebagai berikut. Satu, nah ini kategori mumayyiz itu darah kuat tidak kurang dari sehari semalam atau 24 jam. Yang kedua, darah kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam. Yang ketiga, darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam dan keluar secara terus menerus. Ini kategori darah yang dapat ditamyiz atau dapat dibedakan ya. Contoh, saya langsung ke contoh saja ya. Contoh yang mubtadi'ah mumayyizah. Misalkan begini. Saya contohkan di sini. 30 15 1. Seorang perempuan ini karena pembahasannya mumayyizah mengeluarkan darah selama 18 lah ya, jangan banyak-banyak kasihan. 18 hari. Darah kuat itu selama 7 hari misalkan. Kemudian seterusnya tanggal 8 ini kuat. Tanggal 8 sampai tanggal 18 itu lemah. Maka yang dihukumi darah haid yang mana? Kuat. Dari tanggal berapa? Tanggal 1 sampai tanggal 7. Tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah terus dia sebagai wanita yang apa istilahnya mustahadoh, sebenarnya dia tidak langsung di sini mengerjakan sholat ya enggak, tapi dia harus tarobus istilahnya. Tarobus itu menunggu dulu sampai di hari ke-15 karena batas maksimal haid itu kan 15. Kemungkinan itu ditakutkan tanggal 15 itu berhenti begitu loh ya. Nah sehingga kalau sudah melewati tanggal 15 kok masih keluar, tanggal 16 misalkan ini kok masih keluar, berarti itu sudah merupakan indikator bahwasanya dia itu mengalami istihadah. Nah, jadi seperti itu. Sehingga di tanggal 16 dia sudah wajib mandi begitu. Mandi, sesuci kemudian melakukan sholat. Nah, terus bagaimana yang di sini? Nah, ini di kodok ya, di kodok ya. Sholatnya di kodok begitu. Jadi dari tanggal 8 sampai tanggal 15 itu kodoan, niat kodoan. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kategori yang tadi, bagaimana darah itu bisa dikatakan mumayyaz. Kalau seperti ini darahnya mumayyaz. Kenapa? Karena darah kuat, oke, sudah melebihi 24 jam. Kemudian darah lemah juga di sini kurang dari 15 hari ya. Tanggal 18 sampai ke 8 tanggal 8 sampai 18 itu masih 10 hari ya, kurang dari 15 hari. Kita logikakan satu persatu. Yang pertama, darah kuat tidak kurang dari sehari semalam. Kenapa harus seperti itu? Kira-kira ada yang bisa menganalisa? Karena batas minimal haid, jadi haid harus sehari semalam. Ya, karena batas minimal haid itu sehari semalam atau 24 jam, maka nanti darah kuat di sini itu istilahnya itu akan dijadikan patokan sebagai darah haid. Sehingga kalau nanti darah kuatnya kok nggak sampai 24 jam, yang mana nanti yang akan dijadikan patokan begitu. Nah, hal seperti ini kan bisa dianalisis ya. Kemudian yang kedua, darah kuat tidak melebihi 15 hari. Darah kuat tidak melebihi 15 hari. Kenapa harus tidak melebihi 15 hari? Karena batas maksimal haid ya darah kuat begitu ya, 15 hari. Sehingga nanti 15 hari ini dialah karena haidnya itu dikembalikan kepada darah yang kuat, maka darah kuat harus tidak melebihi 15 hari. Kalau melebihi 15 hari berarti kan nanti ini problem lagi begitu ya. Kemudian yang ketiga, darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Nah, kenapa kok tidak kurang dari 15 hari 15 malam? Karena
darah lemah ini nanti kalau kurang dari 15 hari dan 15 malam ditakutkan ada apa namanya al-faslu bainal haidotaini, atau pembeda antara dua darah haid. Mungkin itu dulu ya. Kita masih membahas mubtadi'ah mumayyizah. Oke, selanjutnya mungkin ada tanya jawab dari teman-teman. Silahkan. Begini Ustaz, terkait tadi tata cara ibadahnya perempuan yang istihadah ketika mau sholat, dianjurkan atau diperintahkan untuk dibersihkan dulu, kemudian waktu sholatnya ini memakai pembalut gitu ya. Nah ini tuh yang dimaksud larangannya itu, larangan untuk keluarnya itu untuk menyumbat keluarnya atau agar tidak menetes atau menajisi tempat sholatnya itu. Karena kalau agar tidak keluarnya itu kayak sulit gitu. Iya. Karena ya memang refleks gitu keluarnya. Jadi masalah ini kan sama seperti dawamul hadas ya. Hukum dari dawamul hadas. Kenapa kok harus dibalut dengan kain ataupun sejenisnya? Itu agar supaya darah itu tidak menetes lah begitu ya, tidak menetes. Karena ketika sudah menetes, maka nanti dia akan apa istilahnya itu hamlun najasah begitu ya, membawa najis, sehingga ketika sholat ya sholatnya nggak sah akhirnya. Ya. Jadi dia itu ya sebenarnya dalam kondisi bimbang ya. Dia itu dari satu sisi kok masih keluar darah, tapi kok disuruh sholat. Nah akhirnya seperti itu. Karena dia katakan seperti dawamul hadas, orang yang selalu berhadas. Jadi seperti itu. Ada lagi? Silahkan. Enggak? Saya Ya. mau tanya, jadi Ustaz kan laki-laki Ya. dan Ustaz belum menikah. Bagaimana hukumnya kita belajar sama belajar haid ini sama laki-laki dan belum menikah? Ya, baik. Ini yang sebenarnya menjadi ya kasus kita ya, problem kita begitu. Dalam kalau tidak salah dalam kitab Majmu' ya, Syarah Muhadzab itu, atau di kitab apa? Al-Bujairami al-Khatib itu dijelaskan bahwasanya ta'limul fardul ain itu merupakan salah satu dari udzur diperbolehkannya seorang ajnabiyah bertemu dengan ajnabiyah yang lain, seorang laki-laki dengan perempuan ajnabiyah gitulah ya gampangannya ya. Jadi ta'limul fardul ain. Sehingga konteks yang kita bahas hari ini yaitu adalah masalah haid. Haid itu kan kemarin di awal sudah saya jelaskan bahwasanya hukumnya fardu ain, seorang perempuan mempelajari ini begitu. Nah sehingga ini juga termasuk ta'limu ilmil fardil ain, sehingga ya tidak masalah begitu ya. Dalam hal ini tidak masalah. Ada lagi mungkin? Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa hukum perempuan belajar ilmu haid itu pada akhirnya. Bagaimana hukum juga bagi laki-laki selaku pemimpin? Ya. Pertama yang saya garis bawahi, laki-laki itu bukan pemimpin perempuan ya. Bukan pemimpin. Kalau kita mengacu kepada paham feminisme, tapi ada garis bawahnya. Tapi ya wis nggak apa-apa lah. Jadi laki-laki ya sebagai imamul mar'ah, kita katakan seperti itu. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki mempelajari ilmu haid gitu. Di awal juga sudah saya jelaskan bahwa laki-laki itu hukumnya fardhu kifayah ya. Hukumnya fardhu kifayah. Hukum awalnya seperti itu. Jadi ya perwakilan saja yang bisa masalah haid ini begitu, tidak harus semuanya. Tapi catatannya ketika dia misalkan menikah lalu kemudian punya istri, istrinya nggak bisa ilmu haid, maka nanti si ta'ayyana ila ar-rajul atau suaminya mempelajari ilmu haid itu menjadi fardu ain bagi si rajul ini atau suaminya untuk mengajarkan kembali kepada istrinya. Kalau tidak mampu, maka si rajul atau si suami ini itu tidak berhak untuk menghalangi istrinya untuk
keluar mempelajari ilmu haid, bahkan harus dibiayai oleh si laki-laki ini, karena memang laki-laki itu kan menjadi apa namanya, kalau dikatakan tadi imam dari perempuan begitu ya, seperti itu ya. Ada lagi ya, silakan. Mau bertanya lagi, tapi sebelumnya mohon maaf nih, saat ini pembahasannya agak lebih spesifik ke sifat darah dan warnanya ya mungkin, karena memang ini berangkat dari pengalaman yang pernah saya alami, pengalaman pribadi. Jadi pernah beberapa bulan, sekitar 2 bulanan atau 3 bulanan, saya tuh mengalami misalnya begini, 7 hari ini saya haid, kemudian di hari ke-8 suci, dapat 3 hari suci, kemudian keluar semacam lendir. Jadi sifatnya tuh seperti lendir, akan tetapi warnanya coklat matang. Nah, saya bingung ketika itu, dan sampai sekarang pun saya belum menemukan titik terangnya, belum menemukan jawabannya. Apakah yang keluar itu masih termasuk darah haid karena itu masih dalam campuran 15 hari, atau itu hanya sebatas najis seperti keputihan begitu, Ustaz? Ya, kita mengenal sifat dan warna darah ya. Tentu dalam masalah ini keluarnya darah haid itu kan ya hampir sama dengan dari istihadah begitu. Nah, untuk menghukumi seperti ini kita lihat dulu pertama, apakah dia itu sesuai dengan ketentuan sifat dan warna haid begitu. Lalu kemudian dilihat masih dalam masa 15 hari atau tidak, itu menjadi pertimbangan juga. Nah, hal seperti ini terus dilihat juga nanti keluarnya itu apakah masih atau sudah sampai 24 jam atau belum begitu ya. Itu nanti juga akan dijadikan sebagai tolak ukur dalam itu. Karena ini juga mohon maaf, saya dalam masalah ini contoh kemarin ketika saya melakukan bedah buku ini di Mahatali juga, itu ada teman-teman yang bertanya seperti ini. Dalam menghukumi haid kita kan harus mengkalkulasi ya. Dari awal misalkan hari pertama itu keluarnya 2 jam, lalu kemudian hari ketiga 3 jam. Nah itu sampai kurun waktu 15 hari, itu apakah di total 24 jam? Dan ini sangat kesulitan bagi perempuan begitu. Dan saya tidak bisa menjawab itu karena memang hal ini menjadi hak otoritas perempuannya. Dan kalau melihat kalau melihat peraturannya, ya memang seperti itu adanya begitu. Maka saya rasa juga bisalah dikategorikan itu sebagai darah haid begitu ya. Lah, masalah nanti mau sholat atau tidak loh. Kemarin saya sudah melakukan sholat, terus bagaimana sholatnya di hari di jeda itu ya. Ya kita mungkin bisa taklid kepada Imam siapa kemarin, Lakti ya, kepada Imam Lakti yang mengatakan bahwasanya al-faslu bainal haidota ini, atau al-faslu atau pemisah antara atau gang ya, bahasanya gang antara darah haid itu bukan, tapi masih dalam satu siklus darah haid itu juga dikatakan sebagai masa suci menurut Imam Al-Lakti begitu. Nah, kita bisa sholat di sana hingga hari berikutnya kalau keluar lagi, oh nanti ini dihukum haid, akhirnya kita ya nggak sholat di sana. Jadi mungkin seperti itu. Sudah, ada lagi? Bon? Sudah? Oh ya. Ya apa? Mempelajari bunga itu kan sulit ya. Iya. Bagaimana cara daya tariknya kita belajar bagi perempuan khususnya itu semakin tertarik dengan bunga itu, atau apa ya, saran ya, agar supaya memiliki daya tarik ya. Oke. Saya punya kemarin itu dapat sebuah wejangan. Saya baca di kitab Ikhtilaful Imam wal A'immah itu, Ibnu Hubairah mengatakan di sana dalam menafsiri hadis man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah sebagai orang yang baik begitu, maka dalam hal itu dia akan difahamkan dalam urusan agama.
Lalu kemudian beliau membuat statement mafhum mukhalafah dari hadis ini. Bagaimana berarti? Barang siapa yang tidak dikehendaki baik oleh Allah, maka dia tidak akan diberikan kepahaman oleh Allah untuk masalah agama. Sehingga dalam hal ini mungkin ini bisa dijadikan sebagai motivasi teman-teman sekalian untuk rajin belajar dalam masalah agama, sehingga kita dikehendaki oleh Allah atau dikehendaki oleh Allah sebagai hambanya yang terbaik, hamba pilihan. Jadi orang yang alim masalah agama itu juga adalah orang yang hamba terbaik dan hamba pilihan. Begitu. Ada lagi? Cukup? Sudah. Ya. Ini cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.